Kelas Laundry. Ya, Kelas Laundry ini membahas tentang apa sih bagi Bapak Ibu yang baru bergabung? Kelas Laundry ini membahas tentang pengalaman Beehive, ya, pengalaman saya dalam menjalankan bisnis laundry. Jadi ini udah kelas laundry part 78. Woi, 41, 42. Memang terakhir itu 477 itu setahun yang lalu saya bikin. Nah, kali ini saya bikin 478 dengan judul bagaimana perjalanan Beehive Laundry di tahun keempat. Nah, sebelumnya silahkan klik subscribe-nya atau klik like-nya apabila Bapak Ibu suka dengan video-video yang dibikin oleh saya. Oke, sebelum kita membahas, kita lihat yang satu ini. Ya, kelas laundry kali ini kita mengenai perjalanan Beehive di tahun keempat. Wow. Saya juga bikin video perjalanan Beehive di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kalau nggak salah tuh yang pertama kelas laundry 437, tahun kedua 438, yang ketiga ini 477, dan sekarang ini saya bikin 478. Ya, jadi sebenarnya kelas laundry ini saya bikin buat apa sih? Saya sebenarnya itu sharing apa yang saya alami dari buka laundry dari pertama sampai saat ini. Dan nggak terasa kemarin 6 Februari itu kita anniversary keempat. Artinya saya sudah menjalani bisnis laundry ini selama 4 tahun. Terus gimana nih komentarnya, tanggapan atau komentar atau tanggapan tentang tahun keempat ini? Kalau tahun pertama saya bilang sulit karena buka awal ngerintis, tahun kedua sulit karena proses pembangunan, ya. Tahun ketiga masih sulit karena saya ditinggal oleh karyawan saya, tiba-tiba separuh hilang. Tahun keempat paling sulit dibanding 3 tahun yang lalu, ya. Kenapa tahun keempat ini sulit? Ya, Bapak Ibu sebenarnya semua mengalami, ya. Kejadian itu intinya setelah ulang tahun Beehive ketiga di bulan Februari. Bulan Maret itu masuk namanya masa krisis. Orang pada membicarakan COVID, udah hangat-hangatnya pertama kali orang Indonesia kena. Terus tiba-tiba bulan April tuh klimaknya, ya, bahwa omset saya bukan terjunnya gini, terjun bebas, ya. Saya kehilangan omset 70%, ya. 70% itu bukan main-main, ya. 70%. Kenapa? Satu, customer saya yang dari hotel, ya. Biasa kan COVID ini yang paling kena industri hotel. Banyakan terima tamu hotel hilang, ya. Terus kita juga banyak kerjasama restoran, salon gitu. Mallnya tutup, salonnya tutup, restorannya tutup, hilang. Asrama, kita banyak kerjain asrama, ya dulu. Tiba-tiba COVID, semua asrama dikosongkan. Asramanya tutup, hilang, omset tutup. Dari pelanggan, ya. Tadinya kita bebas ngambilin, sekarang diblok-blokin. Hanya cuma bisa ngelayanin satu komplek perumahan saja, yaitu yang di rumah saya. Hilang lagi. Belum lagi gangguan-gangguan yang luar biasa dari tetangga-tetangga. Ya, kita memahamin sih kalau tetangga-tetangga parno, tetangga-tetangga takut kalau ketular. Jadi tiap hari tuh saya didatengin terus, ya. Didatengin terus. Itu kok masih banyak karyawannya. Nah, ada satu momen yang bikin saya juga bersyukur juga. Ketika omset turun, karyawan tuh satu persatu rontok, ya. Rontoknya kenapa? Ditelepon orang tua suruh balik takut ketular. Akhirnya apa? Saya itu sampai karyawan ditinggal itu dari di atas 30 sampai cuma tinggal 11 orang. Bayangin, tinggal 11 orang. Habis itu saya shift, ya kan? Di bulan April tuh mulai saya shift. Jadi waktu itu pembatasan tuh cuma boleh pekerja 5. Akhirnya saya shift 5 sama 6.
satunya ngumpet, kondisi rumah tertutup semua, pokoknya orang nggak tahu kok di situ lagi aktivitas laundry. Makanya lumayan berat ketika punya laundry di rumah saat ini, karena tetangga-tetangga itu pasti ribut semua gitu. Tapi ya sampai saat ini belum sampai tetangga memaksa kita tutup untuk operasional laundrynya, enggak. Nah dari situ lumayan, jadi menurunnya omset, tapi kita juga menurunnya semua. Jelas kalau omset turun, bahan baku juga pengeluaran turun. Yang paling besar tuh kan karyawan. Nah kalau tahun ketiga saya stres karena kehilangan begitu karyawan, tahun keempat ini kehilangan karyawan, saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Satu, waktu itu saya nggak harus bayar pesangon, bukan pesangon ya, THR. Aduh susah banget. Bayangin kalau waktu omset turun, karyawannya nggak pada keluar, terus saya harus bayar THR 30 orang lebih, mau bayar pakai apa duitnya? Karena kondisi tahun keempat itu luar biasa. Ketika omset turun, saving saya, ya, dana darurat saya itu bener-bener terjun bebas terus setiap bulan ngot. Kenapa? Sewa jalan terus. Istilahnya omset turun, sewa itu nggak mungkin. Saya stop, saya tahun ini nggak bayar sewa dulu, nggak mungkin. Mereka juga ditagihin, walaupun mereka baiknya apa? Saya waktu itu boleh nyicil. Jadi yang tadinya misalnya bulan Maret saya harus bayar, boleh dicicil di bulan, sampai mundur sampai Oktober, November. Terus yang ada di April bisa dicicil 3 kali. Nah itu yang meringankan saya. Belum lagi ya itu yang tadi THR, akhirnya saya cuma bayar buat 10 orang aja, 11 orang. Jadi otomatis pemasukan berkurang, dana darurat cuma nggak sampai habis dana darurat hilang begitu aja gitu. Nah cuma ada segi positifnya juga di tahun keempat ini, ketika saya bermain online, bisnis saya itu malah meningkat, karena orang dari dunia YouTube juga yang lihat juga banyak. Bahkan saya udah sharing, penghasilan saya bertambah dari online. Tokopedia makin lama makin tinggi, sampai sekarang belum turun. Yaitu puji syukur juga, artinya omset laundry berkurang tapi saya mendapat penghasilan dari yang lain. Nah itu yang membuat bisnis saya terus berjalan sampai saat ini, bahkan ulang tahun keempat, dan kita mau menjejakin tahun kelima. Jadi istilahnya gini, saya mau sharing ke teman-teman bahwa bikin bisnis itu nggak ada yang namanya enak, ya. Nggak ada yang namanya karena kita bertambah tahun, bertambah gampang, bertambah ini, malah tantangannya itu makin berat kalau menurut saya sih. Saya pikir dulu paling tahun pertama aja nih ngerintis yang paling berat, tahun kedua udah bisa menikmati, tahun ketiga menikmati, tahun keempat memang sih kita mulai menikmati, tapi kalau dirasakan itu istilahnya ya bisnis makin berat. Ibaratnya bisnis itu seperti mempunyai seorang anak, ya. Kita punya anak kan tanggung jawab, nggak mungkin kita udah punya anak, ngelahirin, terus cuma setahun pertama lucu-lucunya, habis lucu, terus udah bosen buang. Nggak mungkin. Bisnis itu memang kita perlakukan seperti anak. Anak pun ada yang namanya sakit. Mungkin nggak, kalau sakit kita liatin nggak, pasti kita bawa ke dokter, beliin obat, beliin biaya dokternya berapa, kita bayar semua. Demi apa? Demi anak kita. Sama. Ketika bisnis kita lagi nggak bener, ketika bisnis kita mulai ngerugi, ya jangan langsung ditutup. Pikirkan lagi gimana caranya, sama ya kalau perlu memang kita invest lagi. Ya balik lagi yang tadi saya bilang, bisnis itu kayak anak, nggak mungkin kita biarkan begitu aja. Kalau memang merugi, ada invest kayak saya dana darurat, ya keluarin apa adanya, apapun ini caranya. Yang tadi saya bilang, sampai perlu pinjem ibaratnya ya, saya sampai nyicil, bayar sewa, nyicil bayar ini, nggak ada masalah. Yang penting kita tanggung jawab, dan kalaupun kita udah janji ada duit lebih ya kita bayar gitu ya. Jadi perlakukan bisnis Anda seperti memperlakukan, kalau Anda belum punya anak ya perlakukan dirimu sendiri, atau yang udah berkeluarga ini jagain gimana bisnis ini terus maju. Apapun ya, kayak saya otomatis yang kena itu bisnis di kelas laundry. Masa COVID peserta yang ikut juga dikit, tapi
itu pun saya juga terus ikut bikin ya, terutama nanti tanggal 20 berapa nih ya, tanggal 20 saya juga 20 Februari 2021 saya bikin. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di www.kelaslaundry.com. Saya bikin peserta baru 3, apapun pesertanya berapapun saya tetap bikin. Kenapa? Saya dengan buat kelas laundry saya bisa sharing juga, sama seperti hari ini. Mungkin saya dulu waktu bikin kelas laundry pertama itu saya baru buka 15 bulan ya, tapi sekarang saya udah buka 4 tahun. Artinya apa? Saya semakin banyak yang bisa saya sharingkan, apa pengalaman baik buruk yang saya rasakan itu saya bisa sharingkan di situ, dan saya terbuka buat teman-teman yang bergabung di kelas laundry online maupun offline ya. Jadi saya sharingkan. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung silahkan di situ. Nah, saya juga bisnis saya yang tadi saya online itu tadi yang saya perlengkapan laundry. Nah, saya juga menyediakan bahwa bagaimana teman-teman itu nggak usah bingung. Kalau dulu itu saya nyari, saya ke supplier A, supplier B, supplier C, supplier D. Nah, dari situ saya mikir, kenapa nggak saya jadi suppliernya? Itu yang memikirkan, ketika saya membayar suppliernya, teman-teman tinggal datang ke tempat saya, udah bisa milih semua. Kenapa? Karena yang saya jual itu adalah yang saya pakai sehari-hari ya. Jadi misalnya sabun, deterjen, atau apapun itu, sampai timbangan gantung pun yang dulu saya tiap kali rusak bingung mau nyari di mana atau apa, sekarang saya sekaligus gudang sekaligus nyetok, kalaupun rusak saya tinggal ngambil aja ke toko gitu ya. Jadi akhirnya apa, dari problem yang dulu saya rasakan, saya bisa bikin sebuah bisnis yang mensupport bisnis laundry saya. Artinya apa ya, bisnis saya bisa maju, bisa bertahan sampai ke 4 karena apa, saya memikirkan benar-benar bisnis saya ini seperti anak saya sendiri. Segi positif dari perjalanan tahun keempat saya adalah saya sungguh gembira ketika melihat para partner saya malah bisa mengembangkan bisnisnya di tahun yang susah, di tahun yang sulit, di masa pandemi, ya kan? Memang diawali dari BeHave Laundry ke-19 itu partner saya itu hanya buka counter ya, tapi setelah 19 itu yang membanggakan saya, yaitu ketika BeHave Laundry ke-20 dibuka, itu adalah pengembangan partner saya BeHave Laundry ke-5. Jadi partner saya ke-5 ini produksi sendiri ya kan, tadinya jadi agen di saya. Setelah jadi agen, akhirnya dia mutusin produksi sendiri, tambah 1 counter lagi, yaitu BeHave Laundry ke-20. Belum lagi BeHave Laundry ke-21 itu adalah pengembangan dari BeHave Laundry ke-16, Koarianto tuh ya. Dia yang ke-16 mengembang dengan pesatnya. Akhirnya apa? Dia buka cabang BeHave Laundry ke-21. Nah, BeHave Laundry ke-22 nggak kalah canggihnya juga sih. Dia itu BeHave Laundry pemilik ke-17 gitu. Jadi tadinya ke-16 jadi 21 ya. BeHave Laundry ke-17 yang buka di Harapan Indah, buka cabang sekitar di Harapan Baru ya. Itu kurang lebih jaraknya juga nggak jauh, kurang lebih ya sekitar 2 kiloan ya, 2-3 kilo. Nah, dia buka, dan ini luar biasa juga Pak Oke ini nanti juga ada mulai persiapan ke-23 ya di Pulau Gebang. Nanti ini juga sama konsepnya. Jadi konsep Koarianto dan Pak Oke ini ya, dia ini seperti saya, workshop di satu tapi dia buka counter-counter. Nah, itu juga bagi saya membanggakan. Karena apa? Saya nggak percuma menggandeng partner-partner yang agresif, partner-partner yang optimis ya kan. Walaupun mereka tahu semua yang buka di tahun 4 ini, bagi saya juga membuat kejutan juga di saat orang bingung ini laundry mau digimanain, tapi mereka optimis bahwa inilah saatnya mengembangkan diri gitu, mengembangkan bisnisnya ya. Jadi mereka mengembangkan dan buka sampai sekarang, dan saya acungi jempol buat mereka. Nah, itu kira-kira sharing untuk perjalanan bisnis saya di tahun keempat.
nantikan aja video berikutnya, berarti nanti perjalanan bisnis laundry saya yang di tahun ke-5. Mudah-mudahan bisnis saya terus berkembang, terus maju, terus berjaya. Doakan terus. Terima kasih. Hari ini kita merayakan ulang tahun Beehive. Keberapa? 4. Ya, yang sudah menjalani dari tahun ke tahun. Siapa dari Mbak Sari? Dari 1 tahun ya Mbak? Bapak Sarah, Yuni, Mbak Sari. Udah Mbak Sari? Oh, ya. Jadi thank you buat karyawan-karyawan yang sudah mendukung Beehive Laundry sampai umur ke-4 tahun ini ya. Semoga ya Beehive Laundry bisa terus maju dan berkembang. Amin. Ya, kalian juga yang tambah semangat. Oke teman-teman, silakan klik like-nya atau klik subscribe ya. Ingat, klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik subscribe-nya.